Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya perjalanan hidup kita hari ini selalu dipimpinnya di dalam kebenaran firman-Nya. Kita disapa pada saat hari ini dalam program Bagaimana dengan satu tema, Yesus yang telah mati dan bangkit adalah sentralitas hidup kita. Mari kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Saya membacakan firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Yesus yang telah mati dan bangkit adalah sentralitas seluruh pemberitaan kitab suci yang tertulis di dalam PL yang digenapi oleh Kristus di dalam karya penebusannya. Kita diingatkan tentang penulisan Lukas ini di dalam penekanan kata yang penting bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Ini menunjukkan kedaulatan Allah dalam rencana penebusannya yang tidak mungkin gagal dan haruslah digenapi. Ketika murid-murid melihat bagaimana tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan Kristus saat Yesus menyatakan dirinya di dalam kebangkitannya. Antara hati yang ragu, sukacita, dan juga ketakutan, disitulah Yesus bukan hanya menyatakan dirinya secara tubuh kebangkitannya. Lebih daripada itu, Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti, supaya hati mereka percaya. Dan Yesus menjelaskan semua yang tertulis di dalam seluruh kitab suci, baik yang ditulis oleh Musa, oleh pemazmur Daud, dan setiap para nabi untuk menjelaskan bagaimana penderitaan Mesias dan bagaimana Mesias itu bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga pengenalan murid-murid saat ini bukan dibangun berdasarkan apa yang menjadi ambisi-ambisi pengharapan dirinya sendiri dan juga umat Yahudi pada umumnya yang mengharapkan tentang Mesias. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru Yesus menyatakan siapa dirinya. Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dia adalah Mesias yang diurapi, yang menggenapi janji daripada Allah dan dia harus menderita di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga pengenalan yang benar untuk Yesus adalah sungguh-sungguh datang dengan penggenapan seluruh janji Allah yang harus digenapi dalam kedaulatannya untuk ditentukan mati dan bangkit sebagai tujuan keselamatan di mana penebusan itu boleh terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran peristiwa salib dan kebangkitannya dalam sejarah manusia di tiap generasi terus diwartakan. Namun orang bisa mengerti dan percaya membutuhkan sungguh-sungguh anugerah Kristus. Karena Paulus juga mengatakan bahwa tanpa Kristus yang membukakan, tanpa Kristus yang menyingkapkan, siapapun yang belajar tentang kitab suci tidak pernah memahaminya, tetap berada di dalam kebutaan. Tetapi kita bersyukur hanya di dalam Kristus yang beranugerah dapat menyingkapkan dan yang telah menggenapinya. Perenungan bagi saya dan bagi saudara sekalian, bukan hanya sejauh mana kita mengerti dan percaya Kristus yang mati dan telah bangkit, namun apakah sungguh-sungguh karya penebusan Kristus itu menjadi sentralitas hidup saudara dan saya di dalam menjalani semua aspek hidup kita, di mana Kristus yang mati dan bangkit itu mempengaruhi hidup ibadah kita, karya-karya pekerjaan kita, keseharian hidup keluarga, pernikahan kita, studi kuliah kita, karir kita, dan segala pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari oleh anugerahnya kita makin dibawa lebih mengenal siapa Kristus lewat
kebenaran firman Kristus. Dan Roh Kudus siap memimpin kita. Persekutuan kita dengan Kristus akan dipimpin melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga mata hati kita dan pikiran kita semakin dibukakan untuk kita boleh melihat kebenaran Kristus yang sempurna. Dan kita benar-benar berjalan dengan Tuhan. Kita dibimbingnya. Kita boleh percaya dalam hati. Dan kita boleh mengerti kehendak Allah. Dan kita melakukannya. Mari pada akhirnya kita sungguh-sungguh bukan hanya orang-orang yang mengalami pengampunan dan pertobatan. Tetapi Tuhan siapkan kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Supaya mereka pun mengalami perjumpaan oleh anugerah Kristus. Dan mereka kelak boleh hidup dalam pertobatan dan pengampunan. Dan mereka pun memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang menjadi pusat seluruh hidup kami di dalam karya kematian dan kebangkitan. Sehingga hati dan pikiran kami boleh terus diterangi dengan tuntunan firman Allah. Lewat pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami mengerti, kami percaya, dan kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran Kristus yang membuat kami siap untuk menjadi saksi. Teguhkan iman kami di dalam kebenaran firman Kristus. Karena iman timbul dari mendengar firman-Mu. Dan firman mengubah hidup kami. Dan hidup kami yang diubahkan, mengubahkan banyak orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus. Amin.